Bukan yang itu. Tidak. Pakai sudah tidur. Nah, sudah. Kita hari ini masuk ke bagian daripada TLD. Jadi begini, kemarin sudah mempelajari bahwa paging itu bagus karena tidak ada external fragment. Tapi juga kita sekarang tahu bahwa paging itu tidak masalah. Karena masalahnya karena setiap kita mau akses memori, kita masih akses page table. Di mana page table itu ada di dalam memori. Artinya apa? Setiap kali kita mau mengakses memori menggunakan paging, maka itu akan jadi 2 kali akses. Nggak bagus. Oke, yang pertama. Oke. Nah, sekarang kalau begitu kita sekarang menambahkan hardware baru agar itu lebih efisien. Apa namanya TLB. Atau TLB. TLB adalah trunk juga buffer. Pada saat adalah dia bagian kecil, memori kecil dan gunanya hanya menyimpan page table. Ya. Oke. Next. Jadi gimana kerjanya? Jadi pertama kali adalah sebelum dia mengakses memori, ya, dia lihat dulu TLB. Ada nggak alamat itu di dalam TLB? Oke, kalau ada, langsung bisa mengakses ke dalam memori. Nah, masalahnya sekarang begini. Walaupun TLB itu sangat-sangat cepat, itu juga butuh waktu. Jadi masalahnya kan begini, kalau dia ketemu bagus, kalau nggak ketemu, dia tetap mesti mengakses page table dan juga adanya jadi lebih lambat lagi. Ya, jadi ada namanya TLB hit, TLB miss. Maksudnya apa? Jadi begini, kita bandingkan sederhana. Kalau kita mau mengakses memori, anggaplah memori itu sama dengan 100 milisecond. Oke, nah. Untuk akses page table, kita butuh 2 kali, jadi sama dengan kali 2 sama dengan 200 milisecond. Oke, nah sekarang kalau kita menggunakan TLB, kita anggap TLB itu sekitar 10 kali lebih cepat. Oke, sekitar 20 milisecond. Oke, itu waktu untuk akses TLB. Setelah itu untuk akses memori tetap 100 milisecond, jadi sama 120 milisecond. Oke, ya. Nah, masalahnya sekarang adalah apa yang terjadi jika ketika mengakses TLB tidak ada dalam TLB, artinya dia mesti mengakses lagi ke dalam page table yang ada dalam memori.
Artinya kalau tidak ketemu di dalam TLB, maka dia sudah pertama kali cek dulu dalam TLB 20 millisecond. Setelah itu, kalau nggak ketemu dia masih ngakses page table dalam memori 100 millisecond. Lalu satu baru ngakses dalam memori. Jadi sama dengan 220 millisecond. Jadi lihat sekarang, kalau menggunakan TLB harus 20 millisecond kalau ketemu. Kalau nggak ketemu, kalau kita nggak menggunakan TLB sama dengan 200 millisecond. Kalau menggunakan TLB dan page table tidak ada dalam TLB, sama 220, jadi lebih lama daripada ini. Jadi sekarang kalau begitu bagus nggak menggunakan TLB? Jawabannya tergantung berapa sering dia muncul dalam TLB. Jadi kalau kita anggap 50-50, ya, maka sama dengan 120 kali 0,5 ditambah 220 kali 0,5. Berapa ini? 60 tambah 110 sama dengan 170. Jadi dengan begini aja 50-50 sudah bagus. Ya, bagus. Kalau tidak, kita 30% lebih bagus. Oke? Kalau 70, 30, ya lebih bagus lagi. 60, 10, jadi bagus lagi. Next. Ya. Jadi kita lihat sekarang ini. Ya. Ya. Tetapi secara realistik, ya kita tuh berusaha mencari 90%. Kalikan aja. 99% kali 120 ditambah 0,1% kali 220. Berapa itu? Ya, mendekati 200 mendekati 120. Ya. Jadi dengan begini kita bahwa itu sangat praktis kita menggunakan TLB. Sekarang itu membuat hardware kita makin kompleks. Karena kita sudah taruh memori dalam sistem kita. Next. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke memory protection. Ya. Protection bits, as I said, each frame indicate access permission, read only, write only, as well as this file integrated control as process share code while keeping data private. Jadi kemarin kita bisa bicara dengan DLL. DLL adalah Dynamic Link Library. Itu adalah kode-kode yang bisa dipakai oleh program lain. Ya, itu biasanya kita pengen hanya orang bisa baca, nggak mau jangan sampai program lain boleh menghapus file DLL kita atau mengaktifkan DLL kita. Jadi bagaimana cara-caranya itu? Ya, nah, secara satu caranya adalah sekarang tidak. Jadi perlu nggak kita sampai cek dalamnya memori kita untuk ketahui apakah dia boleh baca tidak gitu? Nggak perlu. Kenapa? Sekarang di bagian TLB, next, ya, kita sekarang kasih tipe data V atau I, ya. Jadi kalau V, ya boleh baca, ya. Yang I tidak boleh baca. Biasanya kenapa I ini nggak boleh baca? Karena kosong. Ya, biasanya kalau kita pengen tahu suatu file itu kosong atau tidak, ya kita lihat dulu. Oke, kalau sekarang cukup lihat page table. Oke, next. Ya, oke. Sekali lagi kita bisa juga menjaga efisiensi. Ya, kalau tipe data kita read only, maka itu akan menjaga data kita tetap aman supaya tidak bisa diakses oleh orang lain. Siapa yang tidak bisa diutak-atik oleh orang lain? Ya, oke. Jadi compiler might need 2 MB without sharing 10 MB. Ya, compiler 20 MB. With shared memory, only 2 MB of physical memory is needed. Ya, apalagi each process may just copy the private code and data. This space can appear anywhere in the space. Sharing for both independent combination different arrive and allow this memory space. This OS memory protection and also safe sharing. Next. Ya, jadi kalau kita lihat sini, contoh, ya, lihat program ini. Ini program menggunakan lib 1, lib 2, lib 3, lib 4. Ya, ini menggunakan lib 1, lib 2, lib 3, lib 4. Oke. Nah, lihat
lalu proses 2, lip 1, lip 2, lip 4. Ya, ketika ini dipetakan dengan base table, ya tidak, mestinya ada 12 phase yang digunakan. Tapi ternyata dalam memori hanya dipakai 1, 2, 3, 4. Kenapa? Karena ini sama, 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 ini sama. Kenapa kita bisa tulis 2 kali dan 3 kali? Cukup tulis sekali lalu pas pemetaannya, ya pemetaannya baru kelihatan. Ini ke 3, ini ke 4, ini ke 6, ini ke 1, ini ke 3, ini ke 4, ini ke 1. Ya, padahal secara ininya alamat logiknya ini beda. Alamat logik 1 beda dengan alamat logik di P3. Beda dengan P2. Tapi ketika alamat absolutnya di paging itu sama. Next. Ya. Lalu page table size. Sekarang kita bilangnya bagusnya berapa page table tersebut? Berapa bagusnya page table? Jumlah ukuran page table adalah tergantung dengan ukuran memori kita dan berapa banyak dibagi. Jadi kalau memori kita 1 giga, ya, page kita adalah 1 megabyte. Berapa banyak? 1000, sederhana kan? 1000. Ya, kalau setengah mega 2000. Ya, kalau 2 mega 500. Sederhana kan? Tapi sekarang kita pengennya page table itu sekecil mungkin. Ya, page table mungkin. Kalau begitu adalah kita pengen page table besar. Tapi kalau kita anggap page besar, maka internet frame bakal besar. Jadi mesti kita cari keseimbangan. Jangan terlalu besar, jangan terlalu kecil. Kalau terlalu kecil, page table jadi besar, akan sering menggunakan page table. Kalau terlalu besar, internet frame jadi besar. Ya, next. Ya. Nah, selain itu agar lebih bagus lagi, ya ada namanya hierarchical page table. Jadi maksudnya hierarchical page table. Jadi begini, ya. Dulu ketika aku masuk kuliah, ada namanya SMS berantai. Kau dengar SMS berantai? Kalau sekarang kan aku mau blast suatu informasi, aku tinggal tempel aja di grup WA kan. Kalau dulu, artinya dosen terlambat gitu ya, dia akan kirim SMS ke ketua kelas. Masih ada juga pernah kelasan gitu? Ya, enggak lagi ya. Jadi sekarang ketua kelas kirim ke siapa setelah itu ketua kelas? Kalau punya grup, kalau dulu kan nggak punya grup SMS, jadi masih kirim ke, kalau ada 40 SMS, 40 kelas, dia masih kirim 40 orang. Dulu kan ada 100 perak, jadi dia masih kirim 4.000 ke buang intinya. Jadi bagaimana supaya semuanya adil? Adalah begini, ada namanya SMS berantai. Ketua kelas ada kirim 5 SMS, ya, baru yang 5 lagi dikirim lagi ke situ. Oke, ya, itu namanya hierarchical, gitu. Oke, nah, sekarang kalau kita punya 1000 data, 10.000 data, oke, artinya kalau kita mau melakukan pencarian itu sama dengan M sama dengan 10.000, artinya 10.000 pencarian. Oke, hari ini kau bilang oke lah, sekarang aku balik di tabelnya 10 dan 1000. Oke, ya. Jadi 10 pertama melihat ke tabel ini, baru lagi ke bawahnya gitu. Jadi dengan begitu berapa kali pencarian? Kalau kita anggap maksimalnya, ya artinya 10 pertama kita anggap di paling bawah, baru di paling bawah di tabel terakhir, sama dengan 10 tambah sama dengan 1010. Ini jauh lebih kecil daripada tadinya 10.000. Ya, itu dinamakan sebagai hierarchical page table. Ya, next. Oke. Ya. Jadi ini menentukan page yang pertama, lalu page table kedua, baru ini offsetnya jadi begini, segini. Ya. Page yang pertama di 1, ini kedua, baru alamat di memorinya, begitu. Oke. Next. Ya. Oke. Jadi outer baru inner, ya. Next. Ya. Nah, bagaimana kalau 24 bit address?
Kita ada 32 bit kan? Nah, kalau 32 bit, ya maka jumlah tabelnya dibikin ada 4 KB, untuk sama 4 KB. Jadi ada dia bisa menyimpan 16 terabyte. Ya. Kenapa impossible? Karena kita nggak punya memori 16 terabyte. Ya. Next. Ya. Nah, kalau 32 bisa sampai dia 3 layer, 32, 10 bit baru 12 bit untuk penyimpanan alamatnya. Next. Oke. Jadi itu sekadar bagaimana menyimpan page table supaya lebih efisien. Ada lagi namanya hash. Pada hash function. Common for address space ada 32 bit. The virtual page number is hash into page table. Is hash entry content chain element hash into is chain element content 1 to the page number, 2 map frame, 3 pointer to next element. The hardware walks the chain of a virtual page number and finds a map. And that's the corresponding. I like cluster to improve for squares address each refers to page rather than one using page table as next. Ya. Jadi ini ada jadi itu ada namanya hash. Nah, aku tidak akan jelaskan hash karena kamu belum pernah belajar hash function. Ya. Tapi saran saya pelajari sendiri hash function. Itu akan dipakai di berbagai macam ilmu komputer kalian. Oke? Soal input page table. Instead of processing having its own page table tracking of the other, maintain one system-wide page table tracking or page table frame only enterprise. Jadi this only reduce memory need for page table. Tapi entries share with physical memory not virtual address space. However, searching takes longer since we must find which entry might be the virtual address. Hash table limit the search to be entered as command entries. Jadi sekarang kalau itu di dalam lagi menggunakan inverted page table. Jadi digabungkan hash digabungkan dengan TLB. Next. Ya. Oke. Jadi itu sedikit mengenai paging. Kamu sudah tahu bahwa paging itu adalah pembagian memori jika dia sampai di tempat dari sampai habis. Ya. Tapi akibatnya kita sekarang buruk-buruk page table untuk mengakses memori. Page table membuat dia menjadi lebih lambat pengaksesannya. Untuk itu kita menggunakan TLB, hardware tambahan agar lebih efisien. Selain itu kita juga mengatur bagaimana cara penyimpanan page table supaya lebih juga efisien. Jadi kita bisa menggunakan hierarchical, bisa menggunakan hash, bisa menggunakan inverter. Oke? Nah, untuk cara hash sama inverter itu tolong kalian pelajari sendiri. Itu adalah berhubungan dengan struktur data. Oke? Oke, nah sekarang swapping. Apa itu swapping? Swapping adalah memindahkan dari satu tempat ke tempat lain. Apa yang dipindahkan? Proses. Ingat proses itu ada dalam memori. Oke, nah masalahnya adalah kemarin sudah dibicarakan bahwa data atau program kita itu sangat-sangat besar. Sebagian itu tidak ada masuk dalam memori atau sengaja tidak dimasukin. Kenapa? Supaya bisa jalan lebih efisien. Nah, kalau dibutuhkan gimana perlu dibutuhkan? Ada namanya swap in, swap out. Atau swap out. Swap in, swap out adalah proses dari pembandingan dari memori ke backing store. Apa itu backing store? Itu adalah hard drive. Oke? Ya. Dengan begini kita bisa menggunakan memori yang lebih efisien. Ya, next. Ya. Apa yang kita percarakan? Pertama ada binding. Ya. Karena ada proses yang mau hanya menggunakan alamat 1000. Tapi kalau kita keluarkan, kalau kita mau masukin lagi, ada alamat 1000 dipakai. Gimana? Yang pertama, ya. Lalu pending, ya. Kemarin kita bicara deadlock, ya. Andai kata proses A ini sudah menggunakan R1, sekarang saya mau dikeluarkan. Dia sudah menggunakan R1. Dia lagi nunggu R2. Kalau dia dikeluarkan kemungkinan R1 lepas. Ya. Ya. Jadi gimana? Ya tunggu air selesai baru kita keluarkan. Oke.
Apalagi model fraud. Standard swapping rarely use modern system. Modified version swap only when free memory drops below threshold and then disable swapping when memory demand increase. Jadi apa maksudnya? Jadi kalau memori kamu besar, ya ngapain swapping? Swapping kan kalau memori kita nggak mau lagi kan? Jadi kalau kamu bilang, oh kamu itu lambat, apa alasannya? Kemungkinan memori kamu nggak cukup lagi. Kalau memori kamu sudah rata-rata itu 60-80%, dan lambat itu kemungkinan kekurangan memori, itu sudah tambah memori, ya, oke, next, ya, jadi gimana? Oke gitu, jadi contoh kan, ini kita keluarkan P1 masukin ke P2 ke dalam memori, ya, next, ya, nah sekarang, jadi kalau kemarin kita belajar itu, kalau kita pengen tukarkan P1 dengan P2, itu padahal hanya kita simpan PCB-nya, oke, dalam memori gitu supaya. Sekarang kalau kita berhentikan P1 juga dengan P2, sekarang kita mau pindahkan itu keluar daripada memori. Nah itu jadi masalah. Kenapa jadi masalah? Karena beban untuk tukar P1 ke P2 itu jadi sangat-sangat besar. Kenapa sangat besar? Memori aja sudah lambat. Hard drive jadi lambat lagi. Sekarang kita bisa pindahkan dari hard drive, dari memori ke hard drive, baru hard drive dalam memori. Ya, jadi contoh gitu ya. Ada program 100 MB. Ya, transfer ada 50 MB. Kita anggap program itu dua-duanya 100 MB. Maka waktu untuk keluar sama dengan 100 × 50 sama dengan 2000 milisecond. Masuk lagi sama dengan 2000 milisecond. Waktu keluar adalah sama dengan 4000 mili. Berapa itu? 4 detik artinya. Ya. Kalau kita bicara hanya 100 MB. Oke? Ya. Nanti kita akan bicara lagi nanti ini di virtual memory. Next. Ya. Nah, bagaimana kalau mobile? Apa jadi dengan mobile? Pertama adalah tidak mensupport swapping due to flash memory restrict. Pertama apa? Limited storage. Kedua apa? Limited. Apa maksudnya limited restrict? Pertama sifat adalah tipenya adalah flash memory. Flash memory tipe itu sama mirip dengan NAND kalian atau hard drive SSD. Artinya apa? Dia menggunakan kapasitor. Kapasitor itu punya membran. Oke? Membran itu kalau kita isi kuatkan, lama-lama kan robek. Akibatnya apa? Jadi kalau kamu lihat konteks switch itu berapa sering terjadi? Kalau yang mereka kecil itu jadi sangat sering. Oke? Ya, maka lebih bagus dalam konteks switch. Biasanya apa? Jadi kalau kamu lagi main game, kamu di telepon, apa terjadi? Force close akan dibalikan. Dia lebih memaksakan force close daripada mesti simpan dalam hard drive. Pertama apa? Memori kamu kemungkinan hard drive kamu kemungkinan hanya tinggal 20 MB gitu kan? Jadi kalau itu gimana mau swapping? Ya, oke, itu dulu. Kalau sekarang tergantung juga HP kamu seri berapa. Ya, kalau HP kamu dulu pasti nggak? HP ibuku dulu 16 MB, 20 GB, sudah hebat kan? Penuh WA-nya, tambah lagi 32 penuh, atau 28, nggak sempat naik ke 64, 28 penuh, ya, bisa penuh lagi, langsung naik ke 512, sekarang belum komplain, tunggu lagi masih komplain lagi, ya. Penuh lagi memorinya, gigasnya, nah WA-nya isinya apa gitu. Ya, jadi hard drive itu juga terbatas. Oke? Ya. Oke? Lalu apa? CPU kamu juga bukan CPU. Bukan CPU daripada CPU laptop atau CPU daripada desktop. Dia walaupun kelihatannya bagus, speed sama multithreadnya,
masih lebih jelek daripada Intel biasa. Ya, kenapa? Karena settingannya bukan untuk performance. HP kalian, kok untuk performance? Enggak apa settingannya? Untuk longevity. Kalau kamu pakai CPU laptop, baterai kamu tahan berapa lama? Laptop kamu lah, berapa besar ampere laptop ini? Itu sekitar 4 ke 5 kali daripada HP kalian baterainya. Tapi berapa lama tahannya? Kalau nggak pakai cobor gitu, maksimal 2 jam gitu kan? Ya kan? Berapa lama kira-kira? 2 jam gitu ya? Siapa nih? Berapa lama kira-kira pakai baterai? 2 jam gitu ya? 2 jam gitu kan? Mau kita HP kalian cuma 2 jam? Dan seberang itu? Enggak kan? Ini beda lagi rancangan. Jadi itu salah satu perbedaan yang dirancang oleh OS. Ingat, OS memiliki 2 sifat. Ya, proses allocator sama proses eksekutor atau kontrol program. Nah itu diatur. Kenapa? Diatur dengan baik. Pertama, dia juga sekarang kamu nggak ngerasain bahwa itu juga mengatur baterai, penggunaan daya. Baik, ya. Kemudian kalau kalian bertanya lagi yang HP-nya ROG itu di setting, tolong nyalakan. Kalau semua baterai kamu langsung ke drain gitu kan? HP ini kan? Saya sengaja, itu kan pilihannya. Artinya apa? OS-nya punya fungsi untuk bisa narik baterai lebih kuat untuk meningkatkan performa daripada CPU. Sama VGA CPU lah, VGA gitu campur gitu kan? Nah, itu kerja daripada OS. Oke? Jadi apa? Jadi ya, kita lihat sekarang iOS as contained in memory. Read only data can be discarded in the flash. As failing to consider may be terminated. Okay? Android terminates apps when memory is low, but first write and then state to flash for faster restart. Both OS support paging. Next. Ya. Jadi gimana swapping with paging? Kalau swapping with paging, ya karena tipe datanya sudah dipastikan 30 2, maka kita bisa juga bikin suatu bagian di dalam hard drive kita yang selalu ukurannya sama dengan ukuran di dalam memori. Tidak saja, tarik sini, tidakkan, lalu keluarkan. Ya, next. Ya, sekarang kita lihat beberapa arsitektur. Intel IA arsitektur, Intel IA 3 Pentium, support both segmentasi and segment with paging header. Each segment can be 4 GB with segmentasi itu dari property. 8 segment untuk private and process, while second ada share. This architecture developed the computer for decades and provide excellent, for example, memory management. Sekarang apa itu segmentasi? Segmentasi adalah itu biasanya kita kalau kita baru sekarang itu segmentasi dengan paging. Apa segmentasi? Yang pertama kita lakukan kalau program kita 32 bit, kalau program kita 16 itu 16-nya mesti dimasukin ke dalam memori kita ya. Oke, tapi masalahnya ada suatu program itu adalah seperti itu. Nah, segmentasi itu begini. Kan proses kan ada kodenya, ada global variabel, ada heap-nya, ada ininya. Sekarang kita bagi aja menjadi bagian-bagian. Satu program itu bisa dimasukin per bagian-bagiannya. Gak seluruhnya mesti dimasukin. Lalu head-nya aja sebagian dimasukin, kode sebagian dimasukin gitu. Ya, next. Ya. Jadi sistem adalah segment unit. CPU jadi logical address, konteks pusat. Jadi masuk cari dulu segmentasinya, baru pasangkan dengan pagingnya, baru masuk ke physical memory. Nah ini semua diatur oleh NMU. Sekali lagi NMU adalah hardware khusus yang ditugaskan untuk mengatur peletakan data dalam memori kita. Next. Ya. Sekarang bagaimana dengan yang komputer yang modern sekarang, yang 64 bit? Ya. Current Intel process use 60 bit addressing. While 64 bit could address 16 exabyte, pada saat kita hanya menggunakan sampai 48 bit atau sama dengan 250 terabyte. Jadi kalau sampai kalian punya memori lebih besar daripada itu, nggak sanggup OS kalian jalan. Belum dirancang itu. Walaupun pada dasarnya dia support sampai 16 penta kalau nggak salah. Ya, sementara page size tergantung 4 KB, 2 MB. Ini bisa disetting. Bisa masuk ke memori
setting ukuran page kalian. Oke. Lalu juga ada back availability. Kalau ini attention, mode where virtual address 40 bit dan bisa ada 30 bit. Ini adalah power most modern desktop and server system. Kemudian how? Tadi kan yang mode manajemen konsep scale, but real world implementation. Next. Ya. Nah, sekarang bagaimana dengan memori di HP kalian? HP kalian menggunakan sistem daripada adalah Intel, adalah ARM. Ya. Oke. Dia dominate untuk mobile, Android dan iOS. Ya. Page size adalah 4 KB plus larger bisa sampai 1 sampai section. Ini itu sudah larger, ya. This is one level paging for section, two level for smaller page. Lalu gimana TLD-nya? TLD menggunakan auto sama micro, ya. Inner for single main TLD. On this, CPU performs page table walk. ARM design for apa? Power efficiency while maintaining strong memory. Misalnya for mobile device where battery life is critical. Next. Ya, jadi apa kita pelajari hari ini? Memori kaya, memori hierarchy, paging, TLB, multi level pages. Lalu juga kita lihat bagaimana cara kerja Intel dan ARM dalam memanage memori kalian. Oke? Maksudnya apakah ada pertanyaan? Oke, ya. Jadi memori utama kita anggap beres, karena masuk ke virtual memory. Habis. Start live-nya. Oke, virtual memory. Virtual memory, tadi kan kita bicara tentang swap in sama swap out kan. Kalau di paging itu dibilang ada tempat khusus. Tempat khusus tersebut itu dinamakan sebagai virtual memory. Sehingga kita kalau kita lihat memori kita mungkin memori kita 32 GB gitu. Tapi secara kesatuan itu malah tidak mungkin terlihat sebagai 128 karena sebagian daripada itu ditaruh di dalam hard drive. Oke, next. Oke, apa background di sini adalah background, detail paging, copyright, page attachment, frame, tracing, memori sama data topics. Sama reward example. Next. Ya. Apa kita pelajari? Personal benefits, core concept, processor model, set memory sama kernel memory. Next. Oke, kenapa kita perlu virtual memory? The problem. Physical memory is limited and expensive. Programs often require memory than physical available. Without virtual memory, we need enormous amount of RAM for every application. Consider modern web browser with dozens of pages open to a code editor and play video playing service. This could easily require 8 GB memory, but what if the system only have 4 GB memory? Solusi? Virtual memory creates an illusion of nearly unlimited memory by using this storage as an RAM. Programs can execute even when only partially loaded into physical memory. Kenapa yang banyak ada di dalam hard drive? Sehingga multitasking allow the program larger than physical memory and improve overall efficiency and responsiveness. Next. Ya. Apa backgroundnya? Ya. Virtual memory fundamental changes how we think about program execution. Traditionally, awalnya kita pikir program mesti dijalankan kalau ada di dalam memori, ya. Oke, tapi beberapa kode itu paling tidak perlu di dalam memori. Contohnya apa? Error handler di bagian routing yang jarang dipakai ngapa ke dalam memori. Lalu juga partial loading, program untuk dieksekusi hanya perlu sebagian, nggak perlu semuanya. Ya, bayangkan kalau kamu pertanyaan mau load game, ya 48 GB. Andai kata pun kita punya memori 48 GB, loadingnya aja bakal lambat sekali. Ya, apalagi kita bisa sekarang walaupun memori terbatas, kita bisa jalankan lebih dari satu program. Fast startup dan itu CPU dan without sacrificing response time. Next. Ya. Contoh apa contohnya? Modern browser like Chrome or Firefox can have hundreds of megabytes of code. However, when you're reading a single web page, you're not using the video playback engine, PDF viewer, and developer tools. Ya,
Pertama, allow device to keep only active tab content and currently unused feature RAM. Inactive tabs or unused feature remain on disk until needed. Make it possible to open 50 tabs on the system while limited RAM. Pernah nonton Linus nggak? Linus tab. Pernah. Pernah lihat nggak yang dia coba buka berapa banyak tab ya Windows ya? Bisa. Hah? Bisa. Pernah lihat ya? Aku lupa berapa banyak sampai crash nih, baru crash. Karena selain dari file memori, dia juga mesti mikirin file memorinya. Karena dari memori aja nggak kelihatan. Ya, bisa lihat gitu ya. Hah? LDT ya. Bisa lihat gitu ya. Ada fitur di dalam. Oh iya ya. Berat menarik gitu. Atau buat kalian? Pernah nyoba. Hah? Pernah nyoba. Pernah? Di suatu website gitu apa sampai 2000 website. 2000 itu. Nah, Jadi bukan hanya buka tab, tapi juga mesti buka websitenya baru kalau berapa lagi gitu. Kalau hanya buka tab aja mungkin lebih kecil. Ya. Oke. Ya. Oke. Next. Ya. Belum. Maju. Oke. Lanjut sekali lagi. No memory constraint. Programs are not limited by memory size. Kalau kita bikin program, can run on system with 1 GB of RAM. Ya. More programs. Each program uses less memory, while more programs storage between without improving multitasking. Faster execution. Less I/O needed for the program means faster startup times overall system performance. Better decision. Kalau lebih banyak program, makanya sini bisa dipakai lebih efisien. Next. Oke. Nah, masalahnya sekarang adalah virtual memory, ya. Perlu create separate between logical memory, operating memory, and physical memory atau RAM. This is one of the most important concept dalam sistem. Siapa? Untuk ada space. Programming view itu melihat continuous long flexible memory space dedicated to the process. Kalau kalian bermain dengan programming Java atau Java C lah, C. Karena C kalau Java kamu itu juga adalah virtual memory. Itu apa? Java itu jalan di atas Java Engine, jadi bukan kamu nggak bisa. Tapi kalau C dia itu jalan di atas data pool sekalian, ya. Kalau kamu bangun array gitu, kamu tahu nggak di mana array letaknya? Hah? Oh, tahu. Kenapa tahu? Kalau kamu klik kanan aja lihat program C itu, di mana jam memori itu bisa kelihatan. Ya, paling tidak kamu tahu alamat ininya. Tapi kalau kamu belum pernah lihat, alamat itu adalah alamat logical, bukan alamat absurd. Kamu tahu itu dari segi logical, jadi kamu nggak tahu alamatnya itu di mana di memori kalian yang kepingan itu. Oke, tapi itu harus sudut pandang daripada programmer. Dan sebenarnya kita nggak begitu perlu tahu letak di mana itu di RAM kita fisikalnya. Kenapa? Karena itu kerjaan OS sama MMU, itu kerjaan mereka. Kita nggak perlu tahu. Pokoknya kita bisa pakai, kita bisa gunakan. Terutama karena kita adalah informatika, kita bukan sistem engineer. Ya, programmer rata-rata nggak gitu peduli dengan itu. Nanti paling kalau gini, kalau kamu bangun sistem gitu ya, kamu install sistemnya lambat, jadi kamu paling marahin servernya. Kenapa lambat? Karena kalian kodenya nggak beres. Ya. Oke. Nah, untuk itu perlu ada MMU menerjemahkan ya, baru masuk ke physical memory. Next. Ya. Nah, virtual memory space are clearly designed with starting from maximum logical adaptability downward, while the heap starts low upward. This maximizes the unused space between is called hold. No physical memory is allocated in it. This enables sparse other space that can grow directly. Apa fungsinya? Shared memory between space with frequency. Pages can be shared between process like for dynamic growth accommodate without memory waste. Protection between different memory regions. Next. Ya. Lalu apa? One of the most powerful features of memory is ability to run programs larger than the available physical RAM. This is diagram presentation. Okay. Page. Okay. Tugas kalian. Aku kemarin masih juga kemarin. Masih ya. Pertemuan hari ini. Ya. Sekarang cukup 3-3.
Ya. Berapa? 2, 3. Maksudnya apa? Ambil 2 dari yang memori, ya, 2 memori, baru 3 dari total memori. Ya, plus, ya, buat kalian juga. Tuliskan cara setting ukuran page table. Ya, plus tuliskan bagaimana cara setting virtual memory. Oke. Jadi paling tidak kamu tahu yang bawah itu adalah bagaimana cara buat setting ukuran daripada page table sama setting virtual memory. Gunakan screenshot dari laptop kalian pas kamu lakukan itu ya, jangan hanya tuliskan aja, cuma screenshot. Oke, yang itu tulis tangan, yang 223 itu ya. Ya. 22 yang di memori 49, 33 dari total memori. Oke, full semua. Oke. Ya. Next. Nah, sekarang gimana bunyi nyatanya? Ya. Windows system like kernel 3.2L uses and user Java are used by virtually every program. Ya. Without virtual memory sharing, if you have 50 programs running, maka ini mesti di copy 50 kali. Oke, virtual memory kalau Windows yang lainnya di map menggunakan virtual address. Jadi alamat intinya sama, virtual addressnya ada 50. Oke, jadi bayangkan kamu punya 50 email. Oke, kalau kamu dikirim ke email A, yang baca tetap kamu kan? Kira-kira begitu. Ya. Bagaimana kalau Linux? Linux menggunakan namanya .so files. Ya, sensor object namanya. The C library Linux almost semua program. This sama juga ada memori. Ya, this is why a lot of commands follow the same library files map to multiple process. They are shared on the same physical page. Next. Ya. Nah, sekarang kita akan lihat masalah performansi daripada virtual memory. Oke. Nah, tadi seperti bilang tadi, kalau program kita sama dengan 10 MB, sama 50, maka tadi butuh sampai 4000 milisecond. Kenapa? Karena 2000 untuk swap in, 2000 untuk swap out. Jadi 2000 tambah 2000 sama dengan 4000 sama dengan 4 detik. Oke? Ya. Paging. Ya. Oke. Nah, demand paging ya merupakan dasar daripada swap in sama swap out. Jadi daripada kita punya program 1 tera, memori kita 16 GB, kita nggak load tera, kita hanya load yang kita butuhkan. Oke? Ya, nah ini disebut sebagai lazy because it delays work until necessary. When the program start, only when the first pages are loaded. Actually, program akan page unloaded kalau dibutuhkan. Jadi kita ambil contoh kalau kita lagi main game gitu, ya, kita game-game tua. Kamu tahu nggak? Salah satu inovasi terbesar dari game adalah pintu. Tahu kenapa pintu adalah salah yang kita pakai di video gaming? Pintu adalah inovasi terbesar dunia gaming. Tahu kenapa? Di seberang pintu tidak pernah dilihat jika belum dibuka. Iya, ya. Jadi pada pas buka pintu dia tuh loading halaman ruang berikutnya itu. Oke. Dulu kalau kamu dulu main game Doom 2, pernah game Doom 2, The Doom. Ya, itu kan atau game yang sekarang bisa dijalankan dimanapun, termasuk kulkas, printer dan lain-lain. Ya, kalau bisa kalian ya. Ya, kenapa? Hardware printer atau itu lebih tinggi daripada komputer yang ketika dia dibangun. Oke? Nah,
Salah satu yang banyak sekali disebut adalah pintu. Setiap kali buka pintu, baru kita masuk gitu. Karena dia nge-load ruangan berikutnya. Jadi ruangan itu juga nggak bisa terlalu besar. Ya, kenapa? Memori kita tuh terus satu tuh hanya 4 MB nih memori itu. Semakin kecil. Ya, kalau dulu aku masih ingat memori aku itu 512 MB. Sudah agak besar. Karena temanku rata-rata hanya $1 atau 256 MB memorinya itu. Sekarang aku komputerku lagi rusak, kamu lihat rusak kan? Dan sekarang aku upgrade komputerku sekarang. Enggak lagi, dulu pakai 16, sekarang naiknya langsung ke 32 langsung. Alhamdulillah. Ya. Langsung naikkan semua, motherboard tukar, CPU tukar, memori tukar, hardware tukar. Pokoknya yang tinggal hanya casing sama power supply gitu, sama PGA. PGA masih kemana waktu masih PGA-nya. Tapi kita lihat, ya, dari kalau kita lihat pindahkan aja itu lama. Kenapa lama? Karena pas kita minta baru di Pasti. loading. Pasti yang sempat main PlayStation. Yang pertama, PS1, mana? Pernah. Lambat kan loadingnya itu kan? Iya. Kenapa? Karena dia nge-load dari CD lagi loadnya itu. CD itu jauh lebih lambat daripada hard drive. Oke? Dan memorinya itu kalau salah PS1 itu 32 MB kalau salah memori mereka itu. Jadi terbatas sekali. Ya. Nah itu namanya demand paging. Pas dibutuhkan baru di load. Ya. Dan lebih parah lagi, ya. Kalau perlu swap in sama swap out. Kenapa swap out sama swap in? Dia memori terpenuh kan? Keluarkan dulu sebagian baru masukin lagi sisanya kan? Artinya untuk itu maka membutuhkan waktu 2 kali lipat. Next. Ya. Jadi apa ini? WAP. Nah, karena data kita itu ada di dalam memori, kita maunya kalau dibutuhkan ada di dalam memori. Pertanyaannya kok bagaimana kalau tidak ada di dalam memori? Namanya page fault. Karena kita punya alamat tadi. Tadi pas page table tadi ada namanya face sama key. Ya, face sama key. Oke. Nah, masalahnya face sama itu itulah page table. Oke. Logical address mungkin mengatakan sudah ada. Atau dibilang, oke, ini data ini ada di page 4 ada di memori 2000 gitu. Pas kita lihat page table-nya adalah invalid. Artinya apa? Datanya belum ada di dalam memori, tapi sudah dipetakan. Lalu itu bagaimana? Ambil dari hard drive, masukin, lalu di update page table-nya. Ini, reference. Maksudnya setelah akses memori ada on the page, not in RAM. Karena selalu dia bagusnya lihat dulu di page. Ya, kenapa? Kalau invalid, jangan masuk ke RAM, rugi kan? Ada guna. Kalau invalid apa? Kalau invalid, ya. Maka oleh saya bilang keras, detect bahwa invalid page table entry jadi page fault. Setelah itu, locate page, correct find page dalam disk, ketemu datanya masih di disket, di hard drive, ambil, masuk di dalam RAM, baru update page table, baru coba akses lagi. Sekarang akses lagi page table, oh sudah tarik sekarang jadi fake, baru akses RAM-nya. Itu adalah cara mengakses memori kalau dia belum ada. Itu kapan terjadi? Kalau belum ada di dalam RAM page yang kita butuhkan. Kalau makanya dengan itu kita dimasukin dalam RAM. Itu namanya sebagai demand paging. Masih butuhkan kita masukin. Oke? Tapi ini terjadi setiap kali kita butuhkan untuk di RAM, bukannya demand paging. Karena ada saat ya dia akan dimasukin sebelum dibutuhkan. Pokoknya begitu kan? Jadi kalau kita main game open world, ya, open world, dulu aku tahu itu game yang paling waktu itu bilang tidak ada pintu, itu adalah apa? Oh enggak, game tua, Zelda Ocarina of Time namanya itu. Jadi apa? Saya 64. Di waktu itu ketika itu keluar bilang ada yang cerita gitu. Misalkan itu bedanya kalian dengan orang Amerika. Orang Amerika
kalau mereka ke kampus gitu ya, bawa PlayStation-nya, bawa 64-nya gitu, dibawa semua. Kalian ini punya konsol gitu? Enggak. Ya, good. Ya, kalaupun punya itu nggak akan dibawa. Kenapa? Karena mungkin kalau kamu punya adik nggak boleh bawa kan? Ya, kalau sana kamu punya, adik kamu punya satu gitu konsol gitu. Jadi kalau kamu ke kampus gitu, bawa. Kenapa kamu bisa pindah? Karena kamu sana itu orang kan bisa kerja. Kamu kerja 40 jam, PS5 dapat. Ya, katanya 40 jam itu harus sekitar 1 minggu dapat kamu ini PS5 1 minggu. Karena intinya besar gaji per jamnya gitu. Oke. Jadi bukannya lebih enak, tapi karena kursnya daya beli lebih tinggi. Itu aja. Tapi mereka juga punya budaya untuk kerja dari ini. Kalau nggak punya uang ya kerja, nggak minta uang kalau kita minta uang dari orang tua gitu kan, kalau nggak ada ya dicari. Karena kalau nggak punya uang ya kerja. Ya, mulai dari kecil ada yang dari kecil ngajak orang. Kayak gitu. Oke. Ya. Nah, ya kalian tahu aja ya. Tapi ketika Zelda itu keluar, ya, itu dibilang, jadi ada mereka pulang dari kampus gitu kan, bawa kasih tahu kan ini lihat nih game ini, kamu lihat seluruh ini, apa yang di situ kita bisa jalan. Itu salah satu yang bikin itu dapat award game terbaik pas satu keluar, karena teknologinya kamu mau dimanapun mau jalan bisa sampai situ. Misalnya kalau lihat kan, wah laut gitu, coba kalau GTA gitu ya, laut berenang. Kalau pas itu dia pakai hiu, kalau nggak salah. Ya kalau ada batasnya kan ada batasnya gitu kan. Kalau itu nggak dikasih batas kalau ininya. Selain kamu bisa lihat ujung itu, kamu bisa jalan ke situ. Tapi dia loadingnya gimana loadingnya itu? Apa yang bikin dia loading gitu? Kalau kita lihat pintu. Render desain dari player. Apa? Render desain dari player. Pertama bisa, tapi yang dibutuhkan adalah speed jalan. Itu dibatasi kan? Ya. Jadi berapa maksimal? Yang kalau mau bikin crash game itu adalah pakai mode untuk mempercepat kamu jalan. Itu bisa membuat game itu crash karena sebelum dia keluar sudah kamu sampai. Ya, next. Ya. Sekali lagi ya, V sama I ya teman-teman ya. Ya, jadi kalau valid ya tinggal akses. Kalau invalid masukin dulu. Yes, ya, next. Ya. Next, sekali lagi ya, kita tahu. Ada gambarnya untuk semua gambar-gambarnya. Sekali lagi ya, jadi kalau lihat di sini, jadi ini proses, dia butuh ini, lihat ke dalam page table. Kalau dia invalid, thread OS-nya block, ya. Setelah itu masuk ke dalam hard drive. Hard drive masukin ke dalam memory, baru page table di reset, baru kamu akses lagi. Next. Oke. Nah, itu namanya pure demand paging. The most extreme form of page demand adalah pure demand. When the process starts with absolute no page memory, even the first instruction caused by page fault. Jadi sebelum program jalan, kosong memori kalian, langsung page fault. OS bilang belum ada memori. Oke? Jadi kalau proses start kosong, langsung ini, ya. Proses interaksi, jadi flash juga belum ada dalam hard drive. Lalu setiap fault berikutnya sudah sama, ya. Kenapa? Karena belum ada dalam memori, ya. Ya. Nah, sekarang bagaimana bagusnya? Bagaimana bagusnya? Bagusnya adalah kalau kamu ambil page, ya, berarti kamu ambil page 1, page 5, maka jangan hanya ngambil page 5, ambil page 4 dan 6 sekaligus. Karena kemungkinan kalau kamu ambil 5, ada kemungkinan bisa mundur, bisa juga maju. Next. Lihat example-nya. When you lost because of word,
Pure paging demands would mean starting 0% in memory. However, modern OS uses often use pre-paging and produce loading. Terus bersalap. Jadi, what if guess mode first? Apa yang jadi mode pertama dulu? Essential startup code, main UI framework and Windows basic code. Jadi, kalau kamu buka Word, apa pertama kali muncul? Loading itu ya kan? Maka itu tampilkan dulu. Biar apa? Biar kamu senang. Iya, biar kamu senang. Kalau enggak, kamu klik kan, mana Wordnya kok nggak jalan-jalan kan? Dia kan akan muncul GUI itu maksudnya makan waktu, tapi lebih bagus kamu senang daripada untuk dipercepat gitu ya. Tambahkan dulu GUI-nya sedikit, loading gitu. Oh iya, lagi loading dia. Tenang kalian, kan? Ya. Oke. Baru ya, baru recently use local list, duduk locality, baru call as a function. Oke. Apa yang tetap ada di hard drive ketika ini? Tahu apa? Advanced feature like mailbox. Kamu perlu nggak ketika email kamu langsung? Enggak. Ya. Print preview and print setup nggak perlu kan? Kenapa? Belum baru buka kan? Langsung print? Enggak. Equation editor, drawing tools. Perlu nggak untuk ininya? Drawing tools kalian belum. Nanti pas kamu klik baru di load. Hasilnya sama dokumentasi, juga jangan pencet. Oke? Jadi, these items are locally loaded if you actually need them, saving hundreds of megabytes of RAM for typical work session. Next. Ya. Sekarang, apa itu locally reference? The reason demand paging works so well is particularly locally reference. Programs tend to access relatively small portion of their address space during any period of time. Okay? Now, ada temporary locality. Basically, access memory locations are like to be accessed again soon. Loops, a frequent call function system temporal locality. Jadi, dia kemungkinan bakal pada kamu mengakses code, klik mouse gitu. Kamu juga bakal itu berapa kali bakal dipakai. Ya, simpan seperti itu. Oke? Kalau spatial locality, memory location dia recently access address are like to access. Jadi kan tadi kalau kita mengakses alamat kelima, ada kemungkinan alamat ke-6 sama alamat ke-7 juga bakal diakses, maka di load juga sekalian. Itu ada local reference. Lalu sequential locality. Ya. Ini adalah dalam tapi gini. Jadi kalau kamu artinya sederhana sekali. Kamu punya array. Ya. Di page 1. Oke. Tapi array kamu besarnya 2 giga. Artinya apa? Page 2, 3, 4, 5 itu bakal kemungkinan bakal dipakai semua. Makanya di load sekalian. Ya. Next. Oke. Copy and write efficient process creation. Copy and write is an optimized technique that makes process creation extremely efficient. Ingat copy and write. Ya. When process is forked, di copy, dibikin anak. Instead of immediately copying all pages, what parent and child share the same physical page initially. Mesti gimana maksudnya? Coba lihat, ada gambarnya. Oke, mundur. Jadi, how it works? Pages are marked to read only in both process. Only when either process attempts to write the same pages, the OS creates a copy. This basic copying that can use cost for. Most for process called exact soon after replacing the memory. Especially with copy and write, all copying would be wasted. Apa? Much faster, reduce memory consumption for the only page, efficient sharing, and minimal I/O operation during fork. Next. Siap sekarang? Ini namanya P1 create page versus 2. Sekarang kita bilang karena dia sama-sama, maka sekarang semua yang ada di P1 sama semua ada yang di memori kita anggap sebagai dibikin semuanya menjadi read only. Oke, karena dia mengakses atau mereferensi alamat yang sama. Oke? Nah, ketika sekarang P1 mau edit ini, maka dia bikin kopinya. Jadi nggak perlu seluruhnya di copy, cukup yang mau dia ubah, edit. Oke? Sama kalau kalian bikin program gitu, yang kamu edit adalah hanya bagian yang kamu edit aja, yang lainnya nggak perlu. Kalau kalian GitHub begitu GitHub kalau kalian kan, yang sebelumnya itu kelihatan yang kamu edit, baru kelihatan aja yang kamu editnya. Next. Contohnya, every time you run command in terminal,
the cell uses 4 to create child process. When they call Excel is related command. Kemudian copy and write. Begitu 10 MB, kemudian copy and write, maka kalau sampai kamu melakukan 10 kali, maka itu sampai 100 comments, and it's 1 GB of unnecessary copying. Ya. Tapi we copy and write, almost by setting the child already code exact represent data space without copying. This only override is setting up basically. Typically, then microsecond instead of milliseconds. Ya. This is why command line operation feel apa? Instantaneous. Jadi makanya perintah-perintah command line itu terasa sangat cepat daripada menggunakan kalau kamu double klik GUI kamu. Jadi kamu kan jalankan itu ya, karena dia sangat efisien. Ya. Next. Nah, sekarang masalahnya memori kita terbatas. Oke. Apa yang terjadi kalau artinya kita perlu masukin data ke dalam memori penuh? Ya, swap in dan swap out. Oke? Ya. Masalahnya sekarang begini. Ya. Kamu andai kata punya 1000 page. 1000-nya penuh, sekarang kamu mau masukin 5 page. Pertanyaan, 5 mana yang mau ditukar? Keluarkan. Apa algoritma paling sederhana untuk itu? Ya, atau FIFO kan? First in, first out. Jadi keluarkan yang paling lama, masukin yang paling baru. Oke? Sekarang pertanyaannya gini sekarang. Di komputer kalian, program apa yang paling lama berjalan? OS. Mau kalian refresh OS kalian? Crash kan? Apalagi biasanya program-program yang jalan di background itu juga paling lama. Orang paling kalau butuh. Jadi kita saja next. Ya. Jadi, ya. Oke. Kalau kita butuh itu ya, locate di hard drive. Oke? Cari free frame. Kalau ada ya. Baru di free frame is modified. Oke. Pertanyaan sekarang begini. Tadi kan ada swap in, swap out. Swap adalah pindahkan ke hard drive, baru masukin ke dalam memori. Pertanyaannya kapan? Kenapa kita mesti swap out? Swap out. Memori penuh, mengerti ya? Tapi ingat, kita ini adalah gudang ya, gudang penuh kita masukin, kita boleh kita masuk keluarkan kan? Itu kan fisik kan? Kalau inilah ya, aku punya ini, aku kirim kalian file PPT, ya. File PPT aku hilang, aku pasang kirim kamu, aku masih punya nggak? Masih, tapi masih kan? Kalau begitu, kalau sepertinya ya, kamu sepertinya bilang hard drive-ku penuh, aku mau hapus PPT itu. Perlu nggak kamu kirim ke aku dulu? Enggak, karena aku masih punya kan kopiannya kan? Jadi tinggal kamu hapus aja kan? Kalau kamu butuh lagi kan tinggal minta lagi dari kan? Sama juga begini. Perlu nggak kita swap in, swap out? Kapan kita perlu swap in, swap out gitu? Jawabannya begini, kalau aku kirim ke kamu, lalu kamu edit, baru kamu kirim ke aku, ya kan? Kalau dia kamu kirim ke aku mesti hapuskan. Kenapa? Baru aku bisa, baru kemudian aku simpan lagi. Kalau kamu nggak edit, kenapa aku perlu? Kenapa kamu perlu kirim aku lagi kan? Kamu juga, kalau page itu belum diubah kan di hard drive sama isinya. Kenapa kita perlu swap out? Jadi bilang gini, kalau maka sekarang ada bit baru, ya, bit barunya apa? Tadi ada in sama fake kan? Sekarang ada bit baru, sudah diedit belum? Kalau sudah diedit, ya
swap out, tapi kalau belum, timpa aja. Ya. Oke. Habis itu update page table. Baru ulangi lagi dengan kita. Next. Ya. Oke, sekali lagi. Tidak semua page di dalam memori kalau perlu di swap in swap out itu perlu di swap out. Yang biasanya cukup ditimpa tersebut. Jadi kalau swap in kan adanya kerja 2 kali kan? 20 mega keluar, 20 mega masuk. Kenapa nggak 20 mega ditimpa aja gitu? Itu jauh lebih cepat. Ya, maka kita perlu bit baru. Ya, jadi apa yang nggak perlu? Coding kita kalau menjalankan program, kodenya kan nggak berubah kan? Swap kan? Ya. Dan juga di DK, jadi page, ya, hit, stack, modify. Nah, ini salah satu kegunaan kelebihan daripada menggunakan segmentasi. Segmentasi kalau yang code itu biasanya soal itu only. Kalau mau timpa aja gitu. Ya, hit sama stack kemungkinan perlu swap in swap out. Okay. This on the other cut page type in half while affecting clean page. Since this I use is avoided and next. Ya. Nah sekarang lagi ya kita bicara tentang kamu punya 1000 page, perlu mau masuk 5 lagi. Mari keluarkan. Ada algoritma FIFO, optimal, LRU, sama clock second chance. Ya. FIFO yang paling sederhana, maksudnya keluarkan yang paling tua. Optimal adalah replace page yang kemungkinan tidak akan digunakan lagi. Ya. LRU gunakan yang terakhir kali dipakai. Yang paling terakhir kali dipakai sama clock, ya, kalau using reference bit, good balance of progress and progress. Siapa next? Ini rusak lagi page-nya. Oke, coba lihat ini. Ya, kita ambil contoh. Kita anggap sederhana, kenapa enggak capek ya? Cukup saya kira 3 muatnya. Oke, tolong bacakan satu-satu. 7, ada yang kosong nggak? Ada. Masukin. Terus? Kosong. Ada yang kosong nggak? Terus? 1. 2. Sekarang yang mana tukar? 7. Kita lihat, ini kita berikan kosong, 7 menjadi 2. Terus? Kosong ada nggak kosong sini? Ada nggak perlu tukar? Ya, kenapa tukar sudah ada kan? Terus? Ada 3 nggak? Nggak ada, maka tukar. Kali adalah 0 kan? Terus? Kosong. Ada ini kosong. Sudah tukar 3 kali ya? No. Terus? Ada 4. Terus? 2 ada nggak? Terus? Ada 3 nggak? Berapa? 3 itu. Bukan dia tapi. Terus? Ada 0 nggak? Terus? 3 ada? Belum. Terus? 0 ada? Terus? 3 ada? Terus? 2 ada? Terus? 1? Terus? 2 ada? Terus? Kosong ada? Terus? 1 ada? Terus? 7? Mana ya? Tadi di 2 ya? Ada? Terus? Terus? Habis. Artinya ada salah ini 15 kali play spotnya.
Ini 4 sampai 11. Mungkin tadi ada salah tadi atau lupa coret. Ya. Jadi setiap kali berubah itu namanya sebagai page fault. Artinya apa? Dia ngambil dari hard drive masuk ke dalam memori. Oke? Ya. Ini adalah algoritma FIFO. Oke? Next. Oke. Jadi secara sederhana ya, kalau kita anggap ya, kalau ini lebih banyak, maksudnya lebih sedikit kan page fault-nya kan? Ya, tapi ternyata ada namanya Belajanis anomaly. Makanya apa? Ternyata kalau page data kita banyak, malah page fault lebih sering ke sini kan. Dengan 3 frame jadi 9 page fault. Ketika 4 frame jadi 10 kok bisa lebih banyak. Jawabannya itu adalah anomali, seperti air gitu ya. Kok mestinya dari 0 sampai 4 derajat mestinya dia ciut kan, malah ngembang. Ya. Oke. Ya. Jadi kalau jangan kamu anggap ya semakin besar memori semakin bagus, belum tentu, bisa juga semakin jelek. Ya, jadi nanti kalau kamu bilang, kenapa komputer lambat padahal memorinya besar? Karena kemungkinan seperti itu masalahnya. Ya. Oke. Next. Ya. Sekarang optimal. Mundur lagi tadi, mundur. Lagi tadi. Oke. Sekarang kita lihat optimal. Optimal mengatakan, ya, kita tidak akan tukar kalau kita tukarkan yang kemungkinan tidak dipakai. Sekali lagi, mulai 7, 0, 1. Setelah itu 2. Lihat sekarang. Di antara 7, 0, 1 ini mana akan dipakai berikutnya? Kosong kan? Jadi kosong jangan ditukar. Ya. Apalagi yang di antara pakai lagi? 0 baru pakai. Ada 3 enggak? Enggak ada. 0, 4, 2. Jadi bagusnya 0 biarkan. 0 biarkan, lalu tukar yang dulu ya, 7 tukar. Tukar dengan 2 kan? Habis itu 0 kan? Sekarang 3 tukar yang mana? 1. 1 dan lagi, oke. 1. Apa? 3. Setelah itu 0 kan? Sekarang habis itu 4. Kayak mana? 0. Lihat 2, 3, 0 dipakai. Ada sini 2, 3, 0. Tapi yang kemungkinan yang bakal 2 dipakai adalah 2 dan 3. 0 pakai terakhir, jadi tukar yang 0. Ya, baru 2, 3 tetap baru 0. Sekarang 0. Mana yang bakal nggak dipakai? 4. Ini benar. Kok nggak dipakai kan? Jadi tukar 4 dengan ya, baru 2, 3, 0 sampai sini 1. Yang mana nggak bakal dipakai? 3. Baru 2, 0, 1, baru 7. 7 apa yang bakal tukar sini? 2. Ya. Itu adalah optimal. Oke. Nah, optimal mengatakan itu sama seperti kalau saya bilang algoritma apa yang paling bagus di algoritma CPU scheduling. Apa algoritma paling bagus? Bukan di CPU scheduling, di yang algoritma paling bagus.
Orang kemana pakai UTS? Algoritma paling bagus di CPU scheduling adalah SGF. Ya, shortest job first. Tapi kenapa nggak boleh dipakai? Tidak bisa memprediksi ke depan. Ini kan enak, ini kan kita sudah tahu bakal pakai yang ke depannya. Makanya kita bisa menggunakan optimal algoritma. Tapi pada dasarnya optimal algoritma itu nggak bisa digunakan. Ya, oke. Next, algoritma berikutnya adalah lagi. Nah, algoritma berikutnya adalah LRU, yaitu list recently used. Mundur, sekarang kita lihat lebih banyak. Maju lagi, mundur, lagi. Itu dari ini. Maju. Oke. Tujuh nol satu. Oke, baru tukar. Dua menjadi apa? Dua masuk. Kita tukar 7 ya. Setelah itu nol. Sudah ada ya? Setelah itu nah, mestinya kalau kita dengan Vivo 0 ditukar kan? Tapi kalau kita menggunakan LRU karena 0 itu baru diakses, ini kan kita anggap sebagai data baru. Ya, jadi mana yang ditukar? 1. Itu menjadi terus 0 lagi sekarang artinya 0 menjadi data yang paling baru lagi, bukan 3. Terus 4 tukar mana? 2. Terus 2. Mana tukar? 3. Tadi kan 0 baru dipakai gitu kan? 3 yang lebih tua daripada 2. 3 lebih tua daripada 0. Kan enggak sih? Iya. Tadi iya kan? Iya. Ya. 3 menjadi apa? 2. Setelah itu 3 tukar mana? 3. 0. Terakhir dipakai. Ya kan? Yang sini kan? 0 paling terakhir kan? Sekarang betul itu? 0. Tukar yang mana? 4. Terus 3 sudah ada, terus rasanya sekarang 3 paling baru kan? Terus 1 tukar mana waktu? Ya 2. 2 sini ya? 0, 3, 2. Saya tukar 0 ya. Sudah ada, baru 0 tukar yang 3. Terus 1 sudah ada, 7 tukar 7. 2 ya. Lupa lagi tukar seperti itu. Ya. Lalu 0 1 sudah ada. Ya tadi kalau kita baca dari ya, jadi lebih bagus informasinya kalau tidak ada bel dan anomali. Kenapa? Ya karena dia akan menimpa yang patut dengan dipakai. Apa yang harus dipakai ya? Ya, oke, challenges. Tadi kamu sudah pusing tadi kan? Ingatnya kan? Padahal hanya 3 page tadi kan? Padahal kan cuma 1000 page. Ya, otak kita nggak bisa, tapi komputer bisa menggunakan suatu algoritma. Ya, oke. Tapi butuh tabel khusus.
untuk mengingat tabel mana yang terakhir kali diakses. Makanya expensive to implement. Kenapa? Karena kita perlu nyimpen history daripada data mana paling terakhir gitu ya. Ini setiap kali mesti diurutkan. Oh ini berubah, urutkan lagi. Kalau kan 3 ini kan bisa urutkan 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 3 kan. Kalau 1000 gimana urutkannya? Oke. Ya. Next. Ya. Jadi salah satu untuk mengenal, pertama kita bisa menggunakan counter. Yang kedua kita menggunakan stack. Stack tipenya kan kalau kita masukin ke dalam stack itu langsung kelihatan siapa yang paling bawah itu yang paling tua. Gitu. Next. Ya. Log algorithm factor approximation. Log algorithm. Nah, kalau ada lagi namanya clock algorithm, ya, dia tipenya menggunakan LRU tapi dia praktikal. Jadi setiap itu dikasih bit, oke, ya. Jadi pertama kali dia kan begini ya, awalnya 0, kamu ubah gitu, ini menjadi 1, ini menjadi 1, menjadi 1, menjadi 1, oke. Lalu berarti gini. Ini diakses, udah kan? Lalu sebenarnya kita pengen tipe yang paling tua, tapi ini masih 1. Biarkan begitu. Ini masih 1. Ya. Muncul lagi. Sekarang 1 itu karena ini masih 1, misalnya itu boleh jadi 0. Jadi timpa yang 0 dulu. Dan kali diakses tetap itu dimulai menjadi angka 1. Makanya dia bilang second chance. Ya, next. Ya. Ada lagi algoritma tambahan. Ya. Ada namanya kelas 0, ada kelas 1, ada kelas 2, ada kelas 3. Setiap ini ya memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Yang pasti tambah kompleks. Jadi itu pasti bagus. Next. Nah sekarang, ini sekarang database system like PostgreSQL implement software investment algorithm similar to enhanced SQL chat. They must manage large amount of data within minimize this I/O. The challenge, database kamu bisa sampai 1 terabyte of data but only 1 GB function RAM for caching. Query performance depends critically on which page remain in memory. A poor memory can slow the query sampai 100 kali. Ya, solution. Database track reference frequency and modification status. On index, frequency access rarely modified, stay in charge. Data page being updated is protected for writing but may be affected once. Datanya apa? Data kamu, kalau database itu kalau kamu write, kamu gini, kamu tuliskan data kamu, ya kemungkinan kamu dibaca lagi. Gantung. Biasanya sih, serinya itu kalau kamu kasih sudah kamu tulis, nggak kamu baca lagi biasanya. Sering kali itu langsung dibuang, diletakkan ke hard drive. Ya. Yang sering diakses, yang itu malah disimpan. Ya, itu menggunakan PostgreSQL uses clock algorithm using count. Kalau frequent access page multiple second changes before the victim. Jadi apa? Jadi kalau saya itu bisa berkali-kali, misalnya gini kan? Kalau ini kan dikasih count 1 gitu kan? Kalau ini dikasih count 3 mungkin. Ya, ya itu lah. Jadi ini mau diakses. Pak, ini mau ditimpa, masih 3 kurangi menjadi 2. 3 kurangi menjadi 2. 3 kurangi menjadi 2. Jadi dia hanya kalau sudah jadi 0, baru dia dikeluarkan. Artinya apa? Kalau dia masih punya angka gini, ya, lalu dia diakses, dia naik lagi ke 3. Ya, jadi 3, 2, 2. Jadi artinya sudah dilewatin
sudah muter 3 kali, baru dia jadi 0, baru jadi ditimpa. Dia sudah berkali-kali mau diakses. Artinya sudah berkali-kali mau ditimpa, mau lebih lagi nih. Kalian lah, kita anggap pemain sepak bola, ya. Anggaplah dia MVP, ya. Kalau ini orangnya mainnya nggak bagus, mau tukar nggak? Game pertama kan, mungkin dia lagi jelek. Game kedua masih nggak bagus, masih cari. Game ketiga Dijual. Jual gitu kan, seperti apa ya, baru dijual gitu seperti 3 kali. Gitu. Tapi kalau andai kata dia ada 3 game itu, game terakhir itu dia mainnya bagus, nggak dijual, tapi dikasih kalau game berikutnya lagi diberikan lagi, mungkin sampai 3 kali gitu sistemnya. Bayang gitu maksudnya? Ya, next. Ya. Oke. Sekarang kita bicara tentang alokasi frame. Oke. Jadi andai kata ada proses A, proses B, proses C. Ya. Proses A butuh 10, proses B butuh 5, proses C butuh 8. Jumlah memori yang ada cuma 10. Berapa frame yang diberikan ke setiap proses? Sama. Apakah kita kasihkan dulu yang 5 sama 2, baru yang 8 kita kasih dikit gitu? Boleh. Ya? Gimana menurut kalian bagusnya? Algoritmanya gimana algoritmanya? Enggak? Ya? Pada dasarnya kita ini orang informatika belajarnya filosofi yang dimatematika. Gimana fairnya gitu menurut kalian? Jadi andai kata ya, aku mau minjem uang ke bank gitu, bank hanya punya 10 gitu, ya. Yang satu orang minta 5, yang satu minta 2, yang satu minta 8. Siapa yang dikasih? Berapa karena dikasih berapa banyak gitu kalau kalian semua gitu. Mayoritas. Dibagi-bagi terlebih dahulu, tergantung jumlah. Seperti gitu, ya. Jadi ada beberapa algoritma. Ada equal. Jadi gini sekarang, ya. Jadi coba jangan 10 lah, misalnya 9 biar cepat. Jadi ada proses A, B, C, ya. Kan A butuh 5, B butuh 3, C butuh 8. Maka kasih 3 semuanya. Equal kan? Equal. Tapi yang A sama C mungkin bilang, kok yang si B dikasih full, kami kalau dikasih sebagian. Bisa gitu kan? Yang A sama B, yang A sama C ngomel. Karena yang B dapat full. Oke? Lalu namanya proportional allocation. Oke? Sekarang maju. Benar. Oke? Kita angkat ya. Kita lebih besar. 50, 100, 150. Kita anggap kita hanya punya 100 page. Bagaimana bagusnya dikasih tiap page gini? Kalau tadi dibilang, nah kalau 3 kebikinnya, sila kasih 33, kasih 33, kasih 33 gitu ya. Anggaplah seperti itu ya. Kalau tadi equal. Kalau proporsional bilang begini, 50 per 200. Jumlah 50. Sorry. 300 ya. Ini cari masalah dengan angka kok. Kali 100 gitu. Ya. Itulah jumlah spesifikasi. Untuk yang 50. Dan 100 ya 100. Ya. 50 dapatlah ya berapa? 50. Kenapa ya? 150. Ya. Kira-kira begitu, itu namanya adalah apa? Proportional allocation. Oke. Kalau impurity
berdasarkan P1, P2, P3 mana yang bapaknya paling kaya. Iya kan? Biasanya gitu kan? Benar. Ya. Siapa yang VIP itu yang dikasih? Ada besar. Oke? Ya, bisa ngerti itu ya? Bisa. Ini gambarnya siapa? Tadinya ini gambarnya salah gambarnya. Jadi kasih budget. Sini kasih. Oke, next. Oke, sekarang tracing. Apa itu tracing? When a system spends more time paging into the work, it's called a failure mode, where adding more process decrease overall throughput. Okay? Tracing happens when processes don't have enough frames to maintain their work yet. A set of pages they're actually using. They constant cause a vote, and within pages they immediately cause more false individual cycle. Okay? Jadi apa? Normal process. Process have eleven frame. Page fault or individual frame, CPU is high. Itu yang normal. Oke, jadi proses normal. Ketika ada fault bisa tukar yang standar. Ya, memory pressure. Jadi masalahnya begini kan, kalau kamu bilang oke, P1 nunggu, P2 nunggu, P3 nunggu, kayak gitu, tambahkan P4 lah, sampai P4 bisa kerja. Pakai lagi pressure. Mau ada proses, available per process decrease, page fault increase. Itu namanya memory pressure. Tracing begin. Lack of frames bergeser konsep paging begin. CPU kan drop. Jadi apa? Artinya apa? Ketika terjadi saling ada akan terjadi swap in swap out yang terus-terusan, sehingga proses lebih lama nunggu I/O daripada pakai CPU. System collapse. Most times the paging process make the progress system become unresponsive. Ya. Jadi kalau sistem kalian memori kalian habis karena swap out, itu jadi masalah. Next. Ya. Real world example. The 4 GB RAM laptop. Di rumahku ada 3 laptop yang 4 GB. Sekarang sama sekali tidak bisa dipakai. Kenapa? Lambat sekali. Ya. Imagine ada 4 GB jalan udah 10. The OS uses 2 GB, leaving 2 GB for application. You open Chrome, Word, Excel, and Photoshop. That's total giga. You are at capacity. Now you switch Photoshop and start editing. Photoshop needs access many of these pages, but they were phased out to make room for an application. Each proper text style minutes and response. This with thousands of page faults per second, Photoshop becomes unusable. Every application switch causes massive paging as new application page must be swapped in. Affecting the previous active page, the disk stays constantly lit and the system is frozen. Produce down to 0. This is tracing namanya. Ketika pages itu tukar masuk, tapi programnya nggak jalan-jalan. Oke, ngerti itu? Ngerti. Next. Working set is a set of pages process is actively using. The working set model is a strategy to prevent tracing by ensuring each process has enough frames to hold working set. Okay? Working set is defined by a set of pages reference and modules. Data and memory, the reference. Data and memory, the jumlah is a bit of pages. Working set size, number of pages in the working set. This varies over time as a program locally changes. Jadi kenapa? Kan pertama kali kita butuh mungkin kecil. Ketika kita pakai makin banyak page yang dibutuhkan. Total demand, sum of process working set. If they better than total frame akan akur. Jadi jika jumlah page yang dibutuhkan melebihi jumlah frame yang tersedia, ya, maka itu akan tracing. OS akan monitor day and system proses dan akan melebihi ini sehingga, ya, tracing akan tidak terjadi untuk preventing. Tapi akibatnya apa? Itu lagi buka Photoshop makin besar. Ini macam Photoshop artinya, gitu kan? Jadi kalau itu kapan kamu bisa kerja? Pas sekarang kamu buka Photoshop, yang dipikir adalah Photoshop. Next. Ya.
memory map files. Allow file I/O to be treated as routine memory access by mapping into block memory. This is one powerful abstraction symbol. How it works? A file is mapped into process virtual address. Reading from writing to the memory region actually reads from write of the file. DOS handles I/O operation through page mechanism. Jadi apa? Data kalian, ya, data kalian itu dianggap sebagai bagian daripada proses, sehingga dia akan lebih cepat jalannya. Apa bagusnya? Simple access to memory operation, automatic access to patient, efficient random access, pattern enable shared memory between process. Next. Apa contohnya? Database system extension use memory map for managing large data file. Instead of using read and write system calls, they map database into file memory accesses. Jadi salah satu kelebihan utama daripada database, ya. Kalau kalian sudah belajar belum sih cara ini, cara buka file di Java, buka file teksnya di Java? Ya, Sudah belum? sudah. Apa perintahnya? Lupa. Open, read, exit kan? Open exit. Karena datanya ada di hard drive pada saat itu. Ya, database enggak. Database bilang data itu ada di dalam memori. Jadi dia tidak menggunakan perintah open, read, exit gitu. Langsung kita anggap itu operasi ke dalam memori. Ya. Contoh SQLite, which can map memory map into certain database. Well, when you query data, the relevant page are already in page charts. Yeah? Access is fast as regular memory read. No system can overhead. Multiple process can map the same file, sharing pages from the memory. Always handle synchronization and cache automatically. This is why memory map I/O is faster than the read and operate, especially for random access file. Itu kelebihan kenapa database itu jauh lebih cepat daripada kita hanya buka file. Ya. Kalau kita buka file ya mesti dibuka dulu, baca, tuliskan. Kalau ini sudah dalam memori, kita anggap itu sudah bagian daripada program kita. Next. Ya. Sekarang kernel memori. Sekarang itu tadi kita bicara tentang memori yang bisa atau bagaimana itu diatur oleh user. Kita nggak bisa bicara bagaimana dengan OS yang menggunakan. OS juga butuh memori kan? Kernel memory has a special requirement that user memory doesn't have. Pertama, the kernel memory doesn't need physical continuous memory for day operation and hardware interaction. It cannot tolerate page fault dan interaction. Pertama adalah dia tidak perlu memori langsung dimasukkan semua. Yang kedua, tidak boleh terjadi page fault. Kenapa jadi page fault? Jadi andai kata kamu kan, wah memori ku penuh, mana bisa dimatikan? Oh sistem dari info matikan. Apa terjadi? Restart kalian, nggak restart. Pernah kalian coba gitu entah sistem di task manager kalian? Belum. Coba lah, kenapa nggak coba? Coba nggak mau. Kenapa nggak coba? Kenapa? Agak aneh kan? Dan yang ini ya kalau dipakai, ya. Dan yang lain lagi gitu, coba gitu. Ya, paling restart, maksimal kamu bisa ulang. Ada aneh kan informatika nggak ngerti komputer kalian. Aku dulu tuh pernah tuh blue screen itu minimal dulu sebulan sekali ya dulu pas komputer masuk. Rio, hah? Blue screen terus. Ya. Pertama gue ngetik file ini Windows. Pernah yang sering sekali, yang paling sering saya adalah aku pengen komputer kan dulu lambat pakai hard drive kan. Jadi pengen itu loading secepat mungkin. Jadi mulai lagi ada dihapus yang tidak dibutuhkan. Kadang-kadang ada yang dibutuhkan terhapus. Atau boot.ini aku ngetik nggak bisa booting. Saya ulang lah semuanya gitu. Karena nggak apa-apa. Kenapa nggak apa-apa? Karena ini partisi ada semua. Ya, jadi yang hilang hanya file Windows, cukup install ulang. Ya, paling sejam, jalan lagi gitu. Oh, belum seru itu. Ada sekali kan anak itu kami tuh utak-atik desktop itu
lagi nyala, ada cabut RAM. Kenapa? RAM itu garansi seumur hidup. Kalau rusak tinggal balik ke toko. RAM itu sempat meleleh setengah gitu. Hah? Karena ngutak-ngatik kan waktu itu temanku pulang, komputer ditinggal. Apa yang bisa dicopotin gitu ya? Ya RAM paling gak dicopotin kan? Jadi memori itu 512, dia ada lagi 256, colokin gitu. Ternyata itu dia lebih tinggi dayanya. Meleleh setengah pakai memori. Balikin ke tokonya aja gitu, balikin. Pokoknya meleleh. Masukkan ke seumur hidup. Ya, kamu beli memori dari dulu, itu gak satu memori. Kenapa? Nggak layak dibalikin kalau sudah dibeli 5 tahun. Kenapa? Karena nggak bisa lagi dipakai. Kalau 5 tahun lalu, komputer kan jadi 4. Siapa yang mau ambil memori itu sekarang? Ya, dijual pun nggak laku gitu sebenarnya gitu kan. Ya. Oke, ya. Ada 2 tipe caranya. Kalau balik sistem, allocate memori yang tulisan block. Maksudnya apa block itu gini. Jadi kalau kamu memori kamu 512, oke? Ya, kamu butuh 2 giga, atau butuh 16, maka dibagi gini. Ini menjadi berapa? 256, 25, masih lebih besar dari 16 kan? Bagi lagi 128, 128. Ini tetap 256. 16 kurang ya, bagi lagi. Ini tetap sampai dapat pas yang paling kecil yang kita butuhkan. Itu dinamakan sebagai balik sistem. Ya, sementara slab dia langsung dialokasikan berdasarkan objeknya. Ya, ini digunakan di Linux. Next. Ya. Next saja itu Linux lagi. Oke. Jadi sekarang kita akan masuk ke bagian akhir dari virtual memory kita. Jadi dalam virtual memory apa yang perlu kita perhatikan? Pertama adalah pre-paging. Ya, coba pikirkan berapa besar page yang kalian butuhkan yang bagus dalam komputer kalian. Makanya aku nyuruh kalian kan coba utak-atik cari tahu bagaimana cara setting ukuran page kalian. Menurut kalian kenapa itu dipilih oleh Windows? Kenapa kalau kalian bagusnya lebih kecil page kalian gitu? Dari mana kamu tahu komputer kalian? Kamu tahu nggak kira-kira? Nah itu yang level kalian masih belum kita ngerti. Ya, OS kamu bagusnya besar atau kecil frame kalian ya di page kalian. Kalian bisa setting. Apa alasannya? Windows ada versi otomatisnya sekian bagusnya. Kenapa kita nggak besarkan kalau kita ngerti? Kenapa kita kecil kalau kamu ngerti gitu? Ya, oke, ya, oke. Lalu TLD rich. Kenapa banyak? Ya, yang kita bisa akses. Jadi kok program structure, how program write member from array access pair pro. Ya, ini adalah berhubungan dengan virtual memory. Sebelum kamu tengah. Next. Ya, Linux. Uses sophisticated memory system that combines several techniques for pertama page attachment. Linux modified clock. Ya. Memory of overclockment. Linux allows process to allocate more to the memory than exists in physical RAM plus clock. This physical process typically don't use all allocated memory. Slot space. Kamu tahu nggak di Linux itu kalau kamu install, kamu nggak perlu lagi dulu pakai dia. Kalau kamu dulu install Linux itu mesti dibikin khusus. User ada lagi di form di itu kamu kalau kamu buka itu ada 5. Kamu sudah sampai mana? Aku lupa minta ya. Kalau masih sudah sampai bab 5 loh ini. Yang ini kalian apa yang open URL kalian? Tolong minggu depan yang itu minimal sampai bab 4 siapkan itu. Karena di akhir semester sudah bab berapa semuanya itu? 8 ya, sebabnya. Ya, pokoknya gini. Aku nggak terserah kalian. Di akhir semester, ya, akhir semester mesti ada screenshot dan laporan dari seluruh open user kalian. Karena habis itu kemungkinan kalian bisa langsung ujian. Ya, biasanya Huawei akan buka itu di bulan Desember akan buka ininya ujiannya.
Oke? Ya, jadi akhir semester siapkan semua laporan bahwa itu sudah pegang semua dengan screenshot dari semuanya gitu ya. Aku nggak akan paksa lagi punya itu. Akhir semester kalau nggak ada ya itu setengah dari tugas besar kalian. Kan tugas besar ada di kelompok kan? Itu bagian daripada individualnya. Tugas besar kamu lihat kasih dari tinggi-tinggi semua kan? Ya. Pak, tugas besar kemarin 20% ya Pak? Apa 30? 20%. Tapi kan setengahnya itu dari yang open juga itu nanti. Oh berarti 10%. Iya. Oke, next. Windows. Actively sebagai besar frame. Prevent crashing by limiting multi-program level. Clustering. Ketika P2 occurs, ya, dia akan ngambil frame, dia ngambil frame 5. Dia akan ngambil frame yang sekitarnya juga. Jadi frame 1, 2, 3, 5, 4, 5 sama sampai 10 gitu diambil. Jadi sekeliling diambil cluster. Jadi dia ngambil. Jadi dia kalau dibutuhkan nggak hanya ngambil satu frame, ngambil satu kelompok frame untuk tindakan. Karena kemungkinan bagus ya. Lalu memory compression. Before and into this, Windows can compress them into memory. If compression is effective, the page stays in RAM. Avoiding. Jadi apa artinya tuh? Jadi, ya, kalau sebelum dia dikeluarkan, dikompres dulu. Kalau kompres sudah kecil dan masih cukup, nggak akan dikeluarkan ke hard disk. Jadi cukup di unkompres kalau dibutuhkan. Ya. Lalu dia menggunakan priority based replacement. Mana yang priority tinggi, tinggal, prioritas rendah, ditukar. Next. Ya. Jadi bagaimana di OS kalian supaya lebih cepat? Ya. Okay. Understanding the way have you write more efficient programs. Here are practical guides. Pertama adalah matching access memory in printer pattern. Process array by row in C to match your memory layout. Group related data to improve spatial locality. Okay. Kedua, minimum reset. The less you likely cause space fault. Release memory when you're done with it. Consider using memory pools for frequent object. Ketika kalian nggak sempat masuk ke dunia di mana kita bermain dengan GUI dengan baik. Jadi dulu kalau kalian sampai sekarang kalian belum pernah bikin program masalahnya. Sudah pernah bikin .file.exe? Belum kan? Ya. Dulu kalau kami banyak program itu adalah program.exe bangunnya gitu. Dulu kalau kalian pernah main dengan Visual Basic nggak? Visual Basic atau apa gitu? Pernah dengar nggak? Jadi kita oke, kita tambahkan ini frame 1, frame 2, frame 3 gitu tambahkan. Next. Ini frame 1 login, frame 2 untuk masuk ke ininya. Ya. Nah, kalau kita sudah login, frame pertama itu ada benar destroy. Kenapa? Supaya yang memori yang sudah dialokasikan ke frame itu dikembalikan ke OS. Kalau kamu nggak destroy, itu tetap dipegang sama program itu nggak bagus. Jadi apa? Semakin kamu, jadi andai kata programku ada 10 frame gitu ya. Frame 1, frame 2, frame 3. Ketika kamu sampai ke frame 10, memori itu membengkak penggunaannya. Karena sudah sampai 10 frame, karena 9 frame tidak dihancurkan. Mestinya kalau dibutuhkan baru dipanggil lagi. Jadi kalau namanya destroy, hancurkan atau dialokasikan. Avoid tracing. Processing like this, consider processing that in chunk sufficient memory. Jadi kalau data besar, praktikan bagaimana menggunakan suatu algoritma yang bisa masukin secara bertahap. Ya. For larger file, memory mapping is often less efficient dan bagaimana? Dia kan OS yang ngatur. Jangan kamu yang ngatur. Kalau kamu udah ngerti, ya kalau kamu udah ngerti, nggak ngerti cara itunya, biar aja OS yang ngatur. Kalau kamu utak atik dan kamu udah ngerti, bisa tak bikin itu tambah lambat. Next. Jadi bilang jadi apa kesimpulannya? Kalau kamu udah ngerti, Jangan coba-coba. coba lah. Tapi ya, kalau masih bermasalah, ada default setting, ya kan? Kembalikan ke setting defaultnya.
Oke, jadi ya apa kita pelajari hari ini? Siapa? Virtual memory plus logical memory, demand paging, demand memory kalau dibutuhkan. Page replacement tergantung kita akan tukar page kalau sudah penuh. Algoritmanya ada berbagai macam. Yang paling sekarang dipakai di modern itu adalah menggunakan, kalau Windows menggunakan LRU yang second chance, sementara Windows menggunakan priority. Oke? Kalau terlalu besar program kalian, matikan yang lainnya itu. Ya, apa aja makan memori, hapus begitu ya, nggak crashing, nggak perlu ada memori masuk dan keluar. Ya, lalu spesial teknik copy and write. Jadi kalau nggak dibutuhkan, kalau yang di hard drive sama yang di memori, jangan di swap out, cukup ditimpa aja, di swapin aja. Oke, next. Ya. Enggak, ya, ini. Tugas kamu sudah ada. Oke. Nah, mau masuk ke sini? Ya. Oke. Ya. Ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita akhiri pertemuan kita hari ini. Kita bertemu lagi minggu depan ya. Sudah ada yang mengisi, jadi tidak tahu. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, ya kita akhiri, kita ketemu lagi minggu depan ya. Berarti landas tahan lagi.